Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi nara qulubana bi nuri ma'rifati wal yakin wa adkhilna ma'al awliya'i was solihin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin Nabi Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sanuhim ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haq. Wa bil ardi ayatul lil mukminin wa fi anfusikum afala tubsirun. Shadaqallahul azim. Bapak Ibu, saudara-saudara dan anak-anak kami jamaah tauhid yang dirahmati Allah. Bila mana hati dan jiwa seorang hamba telah terpatri bersama Allah, maka ketika itulah hati dan jiwa seorang hamba itu mampu merasakan wujud kedekatan Allah itu selalu beserta akan dirinya. Ketika hati dan jiwa seorang hamba itu telah mampu merasakan wujud kedekatan Allah itu beserta dirinya, ketika itulah dia merasakan bahwa antara dirinya dengan Allah itu tidak ada lagi namanya hijab, tidak ada lagi namanya tabir, tidak ada lagi namanya tembok pemisah antara dirinya dengan Tuhannya. Jikalau seorang hamba merasakan bahwa antara dirinya dengan Allah itu ada jarak, batas dan hijab serta tabir, sebenarnya yang membuat jarak dan batas itu bukanlah Allah. Akan tetapi yang membuat jarak antara dirinya dengan Allah itu tiada lain adalah hatinya yang ada di dalam dadanya. Inilah yang Allah jelaskan kepada hambanya supaya kita mampu mempergunakan kecerdasan rohani dan akal fikir kita untuk memahami dari setiap apa yang Allah sampaikan kepada hambanya. Wa'lamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbihi wa annahu ilaihi tuhsarun. Ketahuilah wahai jantung hatiku, kata Allah, sesungguhnya antara dirimu dengan aku itu tidak ada namanya hijab, tidak ada namanya tabir. Siapa yang mengatakan antara dirinya dengan aku ada hijab dan tabir, itu sebenarnya yang menjadi hijab dan tabir itu adalah hati yang ada di dalam dada. Begitu Allah membukakan rahasia-rahasia itu kepada diri kita, supaya kita mampu memahaminya. Begitu sangat dekatnya Allah itu sebenarnya dengan diri kita. Makanya ketika baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya oleh para sahabat kepada beliau, "Ya Rasulullah, apakah Allah itu jauh ya Rasul? Atau apakah Allah itu dekat ya Rasulullah?" Maka ketika itu turunlah firman Allah yang menjelaskan kepada Rasulullah supaya Rasulullah mampu memberikan jawaban dari setiap pertanyaan yang disampaikan sahabat kepada diri beliau. Apa jawaban Allah? Wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Dan apabila ada hambaku, hai Muhammad, umatmu bertanya kepada engkau tentang aku, apakah aku ini jauh atau apakah aku ini dekat, maka berikanlah jawaban, hai Muhammad, sesungguhnya aku itu adalah dekat. Jadi Allah mengutarakan, Allah membukakan tabir rahasianya dengan diri kita ini bahwa sesungguhnya Allah itu dekat, kata Allah.
Jikalau Allah itu dekat ya Rasul, lalu dekatnya Allah itu bagaimana ya Rasul pada diri kita ini? Lalu diberi jawaban kembali oleh Allah. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Sesungguhnya kami ini lebih dekat lagi dengan dirimu dibandingkan dekatnya urat nadimu itu pada tengkuk leher. Itu artinya apa Bapak Ibu? Jikalaulah urat nadi kita itu dekat pada tengkuk leher kita ini, maka sesungguhnya Allah itu lebih dekat lagi dengan diri Bapak Ibu dibandingkan dekatnya urat nadi itu pada tengkuk leher kita ini. Jikalaulah mata hitam dan mata putih ini dekat pada mata kita ini, maka Allah itu lebih dekat lagi dengan diri Bapak Ibu dibandingkan dekatnya mata hitam dan mata putih itu pada mata kita ini. Jikalaulah rasa dan perasaan itu betul-betul dekat pada jiwa kita, maka Allah itu lebih dekat lagi dengan diri kita Bapak Ibu dibandingkan dekatnya rasa dan perasaan itu pada jiwa kita. Dan jikalaulah hidup itu betul-betul dekat pada diri kita, maka Allah itu lebih dekat lagi dengan diri Bapak Ibu jika dibandingkan dekatnya hidup itu pada diri kita ini. Maka seorang hamba yang telah terpatri jiwanya bersama Allah, disitulah dia merasakan bahwa antara dirinya dengan Rabb-nya itu jauh yang tiada berantara, dekat yang tidak bersentuhan. Karena Allah itu betul-betul bikulli syai'in muhit. Allah itu betul-betul meliputi akan segala sesuatu. Kalaulah Allah itu meliputi akan segala sesuatu Bapak Ibu, mana yang dikatakan segala sesuatu dan mana yang dikatakan sesuatu? Yang dikatakan sesuatu itu selain daripada Allah. Apa itu selain daripada Allah? Ini yang disebut namanya aras, luh, kursi, mahfuz, surga dan neraka, langit dan bumi. Sekalian alam ini, langit dan bumi, isi di antara keduanya, itulah yang dikatakan sesuatu. Maka Allah itu bikulli syai'in muhit. Allah itu meliputi akan segala sesuatu. Namun kesempurnaan segala sesuatu itu nyata dan wujud pada diri Bapak Ibu. Maka disitulah Allah mengatakan inna rabbaka ahatta binnas. Sesungguhnya Allah itu, Rabb-mu itu, Tuhanmu itu sudah meliputi akan diri manusia. Kalau Allah sudah meliputi akan diri manusia, itu maknanya bahwa Allah itu betul-betul sudah meliputi akan diri kita masing-masing. Kalau Allah sudah meliputi akan diri kita masing-masing, itu maknanya bahwa Allah itu tidak di dalam dan tidak pula di luar. Karena Dia telah meliputi akan segala sesuatu yang wujud, nyata dan zahir pada diri kita ini. Karena zahir dan batinnya diri Bapak Ibu itu sebenarnya wujud kenyataan akan dirinya. Karena dirinya cuma yang tunggal. Dirinya cuma yang ada, dirinya cuma yang wujud. Kalau dirinya cuma yang tunggal, yang ada dan yang wujud, lalu siapa diri Bapak Ibu ini? Diri Bapak Ibu itu kata Allah min ibadihi juz'an. Diri kita ini adalah bahagian daripada dirinya. Kalaulah diri kita ini bahagian daripada dirinya, itu artinya bahwa sesungguhnya diri kita ini, inilah tempat memandang nyatanya akan wujud dirinya sendiri. Begitulah tidak berjaraknya Allah itu dengan diri kita, dan tidak ada jaraknya pula antara kita dengan Allah. Karena Allah cuma yang wujud dan Allah cuma yang tunggal. Maka kewujudan dan ketunggalan Allah itu Bapak Ibu tidak pernah terikat oleh dimensi ruang dan waktu.
Karena sesungguhnya segala dimensi ruang dan waktu itu tiada lain tempat memandang nyatanya akan kewujudan dirinya sendiri. Karena dia cuma yang ada. Maka seorang hamba yang telah aktif, yang telah terinstal rohaninya untuk memandang, memahami akan wujud rahasia Allah yang sudah nyata pada dirinya, disitulah dia bisa mampu merasakan innallaha ma'ana itu wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Allah senantiasa beserta kita ini dan dia senantiasa menyertai diri kita di mana saja kita berada. Maka untuk lebih pahamnya kita Bapak Ibu, untuk lebih mengertinya kita, bagaimana kedekatan dan kewujudan Allah itu pada diri kita, sehingga kita betul-betul merasakan innallaha ma'ana itu. Untuk lebih jelasnya Bapak Ibu, kita akan mencoba memahami ini sedalam-dalamnya dan sehalus-halusnya, sehingga di mana saja kita nanti berada, ya, qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Apakah keadaan kita dalam keadaan berdiri, dalam keadaan duduk dan berbaring, kita tidak akan pernah merasa ada jarak dan batas dengan Allah itu. Karena Allah itulah sempurnanya nyata pada diri kita ini. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Nah, kalau terjemahnya Bapak Ibu, dan dianya Allah ma'akum beserta kamu aina ma kuntum, di mana saja kamu berada. Itu namanya terjemah namanya. Ya, dianya Allah beserta kamu di mana saja kamu berada. Lalu kita pahami dengan rasa Bapak Ibu, ya, dengan zauq namanya. Nah, maknanya wa huwa ma'akum aina ma kuntum itu, di mana ada kamu di situ ada aku. Di mana ada kamu di situ ada aku. Tilik lagi ke dalam Bapak Ibu. Maknanya, ya, di mana ada aku di situ ada dia. Di mana ada aku di situ ada Allah. Apa maksudnya di mana ada aku di situ ada Allah? Karena diri kita ini adalah wujud untuk memandang akan kezohiran dirinya. Kalaulah diri Bapak Ibu itu adalah wujud tempat memandang akan kezohiran dirinya, maka disitulah artinya bahwa Bapak Ibu dengan Allah, Allah dengan Bapak Ibu itu tidak pernah berpisah cerai. Karena diri kita inilah kenyataan untuk memandang akan dirinya. Ya. Kalau kita sudah bisa memahami bahwa diri kita itu adalah kenyataan untuk memandang akan kezohiran dirinya. Pada saat kita memandang, pada saat kita mendengar, pada saat kita berkalam, sesungguhnya nyatalah Allah itu yang memandang, mendengar, dan berkalam. Karena dia cuma yang wujud, dia cuma yang ada, dia cuma yang tunggal. Maka untuk memandang dia yang wujud, dia cuma yang ada, dia cuma yang tunggal. Untuk memandang kewujudan dan ketunggalan Allah itu, inilah yang disebut namanya dengan insan. Insan inilah kenyataan dan kezohiran akan dirinya. Maka kalaulah kita sudah paham siapa insan itu, disitulah kita bisa mengerti. Di mana ada aku, di situ ada dia. Karena aku inilah wujud kenyataan daripada dirinya itu. Maka disinilah kita wajib untuk mengenal dan memahami siapa diri kita ini. Bahwa sesungguhnya diri kita ini Bapak Ibu dijelaskan oleh Allah al-insanu siri wa siri sifati wa sifati la ghairi. Sesungguhnya insan itu, dirimu itu adalah rahasiaku. Jadi yang dikatakan insan
Yang dikatakan diri Bapak Ibu itu rahasiaku. Kata Allah. Allah yang menjelaskan. Insan itu rahasia aku. Wasiri sifati, rahasiaku itu sifatku. Wasifati la ghairi, sifatku itu tiada lain adalah diri aku, itu kata Allah. Kalau Allah sudah menjelaskan bahwa insan itu tiada lain adalah aku, maka aku itulah yang dirimu, dirimu itulah yang aku. Dirimu tidak pernah ada, yang ada tuh aku. Aku ini yang dirimu, dirimu itulah nyatanya wujud diri aku, kata Allah. Inilah antara kita itu dengan Allah itu. Tak ada jaraknya, tidak ada batasnya. Kalaupun Ustadz mengatakan itulah kita itu, kitanya kita, bukanlah kenyataan akan diri kita. Tapi kitanya kita, kenyataan akan nyatanya wujudnya Allah. Supaya kita paham dan mengerti siapa diri kita yang sebenar-benarnya. Maka tiliklah ke dalam ini. Resik ke dalam. Baco alam pada diri, baco diri di dalam diri. Di dalam diri ada diri, dan diri ada rahasia diri. Dan rahasia diri itulah aku wujud berdiri dengan sendirinya, kata Allah. Disinilah baginda Rasul mengingatkan kita. Siapa yang ingin berlikok dengan Allah, siapa yang ingin bermusyahadah dengan Allah, siapa yang ingin bermuwajahah dengan Allah, maka cari dan temui Allah itu ke dalam diri. Apa kata Rasul? Man talabal maula bi ghairi nafsin faqad dolalan ba'ida. Barang siapa yang ingin mencari dan menemui aku, dia ingin berlikok dengan aku, tapi dicarinya aku keluar daripada dirinya. Tak mau dia mencari aku ke dalam dirinya. Faqad dolalan ba'ida. Maka sungguh ia telah berada pada kesesatan yang sangat jauh. Tapi siapa yang mau ikrok ke dalam dirinya, siapa yang mau menyentar ke dalam dirinya, siapa yang mau menyilau ke dalam dirinya untuk mencari dan menemui aku, kata Allah, aku pastikan dia mampu menemui akan diri aku. Karena aku tidak di mana-mana. Aku telah wujud pada segala yang ada ini. Maka kenalilah diri aku, kata Allah. Akulah diri yang awal. Awalnya aku tidak ada ujungnya. Awalnya aku tidak ada permulaannya. Akulah diri yang akhir itu, kata Allah. Yang tidak ada pangkalnya, yang tak ada kesudahannya. Dan akulah diri yang zahir, yang telah wujud, yang telah nyata pada segala bentuk dan rupa. Karena segala bentuk dan rupa dalam bentuk wujud yang berbeda, itulah kenyataan. Itulah kezohiran nyatanya akan diri aku. Dan akulah diri yang batin, tiada tersembunyi. Karena aku ini betul-betul telah wujud, telah nyata pada segala yang ada ini. Segala yang ada inilah wujud kenyataan akan diriku. Dan akulah yang wujud pada segala sesuatu itu. Rupanya yang menjadikan sesuatu itu yang jadi sesuatu. Yang menjadikan diri itu yang jadi diri. Yang menjadikan insan itu yang jadi insan. Yang menjadikan Adam itu yang jadi Adam. Yang menjadikan Muhammad itu yang jadi Muhammad. Karena kita tidak mampu memahami rahasia yang tersirat di balik kalam-kalam Tuhan. Sehingga kita memandang bahwa ada Allah dan ada sesuatu. Padahal Allah itu cuma yang ada. Hanya dirinya semata-mata yang wujud, Bapak Ibu. Itu yang dikatakan namanya wahdatul wujud. Wahdatul wujud itu hanya dirinya semata-mata yang ada. Tidak ada yang lain. Kalau hanya dirinya semata-mata yang ada, nggak ada yang lain. Lalu siapa sesuatu itu? Sesuatu itu kenyataan diriku. Segala yang ada ini, inilah kezohiran diriku.
Bagaimana Bapak Ibu menyanding-nyandingkan Allah dengan sesuatu, padahal sesuatu itu adalah kezohiran, kenyataan akan diriku. Bagaimana kita akan menyanding-nyandingkan Allah dengan yang lain, sedangkan yang lain itu tidak pernah ada. Kalaulah yang lain itu tidak pernah ada, siapa yang lain itu? Yang lain itu adalah wujud kenyataan diriku juga. Karena aku cuma yang ada seorang, kata Allah. Aku cuma yang wujud semata-mata. Kalau aku cuma yang wujud semata-mata, maka segala yang wujud itu dalam bentuk rupa yang berbeda wujud yang lain, itulah kenyataan akan wujud aku. Namun kesempurnaan untuk memandang akan kewujudan aku pada alam, pada sesuatu, maka pandanglah kesempurnaan akan wujud aku yang disebut namanya dengan insan. Insan inilah kesempurnaan untuk memandang akan wujud kezahiran aku. Al-insanu siri wa siri sifati wa sifati la ghairi. Insan itu adalah rahasiaku. Rahasiaku itu adalah sifatku. Sifatku itu tiada lain adalah aku. Itu maksudnya. Kalaulah insan itu tiada lain adalah aku, patrikalah ke dalam diri Bapak Ibu, insan inilah yang sebenar-benarnya aku. Aku itu yang insan, insan itu yang aku. Kalau Allah sudah menjelaskan bahwa insan itu adalah dirinya dan dirinya itulah yang insan, mana ada diri Bapak Ibu di situ? Ini yang selalu Ustaz katakan sama Bapak Ibu ndak orang rupanya. Yang orang itu aku, kata Allah. Walaupun Bapak Ibu mengatakan diri Bapak Ibu orang, tapi orangnya Bapak Ibu bukanlah kenyataan diri Bapak Ibu. Tuh, pahami bahasa Ustaz tuh. Walaupun kita disebut manusia, tapi manusianya Bapak Ibu bukanlah kenyataan diri Bapak Ibu. Walaupun kita disebut insan, tapi insannya Bapak Ibu bukanlah kenyataan diri Bapak Ibu. Walaupun Bapak Ibu punya diri, tapi dirinya Bapak Ibu bukanlah kenyataan diri Bapak Ibu. Lalu siapa diri? Siapa insan? Siapa orang? Siapa manusia? Diri, insan, orang, manusia adalah aku, kata Allah. Aku cuma yang tunggal, aku cuma yang ada. Kalau Allah cuma yang wujud, Allah cuma yang ada, maka kenalilah akan tajali dan tahwil aku, kata Allah. Siapa yang mampu mengenali akan tajali dan tahwilnya Allah dalam bentuk rupa yang berbagai-bagai, insya Allah Bapak Ibu, hidup kita tidak akan pernah takicu di nantarang, Bapak Ibu. Tahu takicu di nantarang namanya? Biasanya orang takicu di Galo atau di nantarang, Ibu-Ibu? Di Galo. Aku takicu di nantarang, baraka sakit nyatinya, wah. Kalau takicu di Galo, biasanya Bapak Ibu kena Galo kan? Tapi kalau takicu di nantarang bedonya, wak. Kemana kita akan mencari Tuhan? Kemana kita akan berlikok dengan Tuhan? Untuk mencari dan berlikok dengan Allah itu, kenalilah diri kita ini. Kenalilah rahasia diri kita ini. Tilik diri kita ini. Makanya orang-orang yang mau mempergunakan kecerdasan akal pikir dan rohaninya, yang mau menyenter, ikut dan menilik ke dalam dirinya, rupanya Tuhan yang dia cari selama ini tidaklah di mana-mana. Karena Tuhan yang dia cari itu tiada lain sudah nyata pada dirinya. Dirinya inilah nyatanya Allah itu. Anta ana anta. Engkau itulah diriku, diriku inilah yang engkau. Diri engkau tak ada, diri aku cuma yang ada. Kalau diri engkau tidak ada, diri aku cuma yang ada, maka aku itulah yang engkau tuh. Engkau itu aku. Aku yang engkau, engkau itu yang aku. Begitu Allah membukakan tabir rahasia akan dirinya kepada diri kita, sehingga kita betul-betul tidak lagi menyanding-nyandingkan Allah dengan sesuatu apapun.
Karena sesuatu apapun itu adalah kezohiran dan kenyataan akan dirinya. Namun kesempurnaan memandang kezohiran dan kenyataan dirinya, pandanglah kepada insan itu, Bapak Ibu.